والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وعلى نية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن واغفر لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بلقاء شهر شعبان. هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الأعمال إلى رب المنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحمن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزله إليه بجميع أنواع الدليل والبرهان وعلى آله وصحبه الذين نالوا البركات والعرفان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, khairu awqatik, sebaik-baik waktu kalian, waqta tashhadu fihi wujuda faqatik, waktu di mana kalian dapat memandang diri kalian itu dalam fakir kepadanya, atau waktu di saat di mana pian merasakan ketergantungan dengan Allah. Itulah waktu yang terbaik. Di saat Allah kasih kesehatan dan kesehatan itu pian rasa adalah berupa nikmat Allah dan pian dudukkan di dalam hati bahwa itu sehat bukan ampun pian. Nah, di saat ada rasa seperti itu di dalam hati pian, maka itu bagian dari waktu yang terbaik. Yang kedua,
Di saat pian dikasih harta kaya raya, di saat itu pula hati pian tidak merasa kaya, tidak merasa punya apa-apa. Nah, di saat itulah waktu yang terbaik. Di saat pian dapat melakukan ibadah, di saat itu pula pian tidak merasa bahwa pian yang melakukan itu ibadah semata karena pertolongan Allah, maka di saat itulah waktu yang terbaik. Apa saja di situ pian rasa pian butuh Allah, pian berharap kepada Allah, pian merasa fakir di hadapan Allah, maka di saat itulah waktu yang terbaik. Lalu lagi kata beliau, wa taruddu aw turaddu fihi ila wujudi dzallatik, dan pian dikembalikan kepada Allah dalam wujud rasa hina di hadapannya, rasa tidak punya apa-apa kepadanya. Jadi dua hal yang dibahas di dalam kalam hikmah yang kita sama-sama dengarkan daripada kalam hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah ini. Yang pertama adalah orang ini tanpa dipaksa sudah mendapatkan rasa bahwa segala sesuatu dia tidak bisa lepas dengan Allah. Yang kedua, orang ini dipaksa dulu dengan adanya musibah, umpama yang tadinya kaya lalu bangkrut, sehingga kebangkrutannya itu membawa rasa hina di hadapan Allah, membawa dia pasrah dan bergantung kepada Allah. Maka dua orang inilah yang disebut dengan yang mendapatkan waktu yang terbaik. Yang satunya tanpa dipaksa, yang satunya dengan cara dipaksa. Yang tanpa dipaksa, dia dapat rasa itu melalui ilmiah, semacam kita duduk di dalam majelis ilmu. Dia kaji ilmu tentang diri, dia kaji ilmu tentang ketuhanan, dia kaji ilmu pengagungan pada syariat, sehingga dirinya ia kucilkan di hadapan Allah, ia rendahkan di hadapan Allah, ia gantungkan kepada Allah. Nah, di saat itulah hamba ini sudah mendapatkan waktu-waktu yang terbaik. Kalaulah sekedar ibadah tapi di dalam hatinya masih ada rasa sombong, maka ibadah yang ia lakukan itu belum mendapatkan waktu yang terbaik buat dirinya. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Ketika dia kaya, dia lupa dengan Allah. Dia lupa berdoa kepada Allah, selalu menggantungkan harapannya kepada makhluk, kepada dunia. Maka dia tidak mendapatkan waktu yang terbaik. Di dalam kalam daripada Al-Allamah Sayyid Al-Habib Al-Muhaddith, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, di situ termaktub kata mutiara beliau. Kata beliau, "Man lam yastafid
bihurmatil makani waz zaman fahuwa khusran. Orang yang kada memperdapati faidah dari kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu, maka dia tergolong golongan yang rugi. Dia sudah diberikan waktu yang terbaik, tapi dia tidak gunakan waktu yang terbaik itu dengan cara yang terbaik. Dia diberikan tempat yang terbaik, tapi dia tidak ambil tempat yang baik itu dengan cara yang baik, maka dia termasuk golongan yang rugi. Umpama saja kita saat ini berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi malam nisfu Sya'ban. Allah hadirkan waktu yang terbaik, tinggal sikapi dengan cara yang terbaik. Bagaimana menyikapi waktu yang terbaik dengan cara yang baik? Pertama, dia berniat jauh sebelum waktu itu tiba untuk mengisi dengan amal yang baik. Yang kedua, dia isi pula rohaninya, jiwanya, hatinya, sanubarinya dengan penuh ketundukan di hadapan Allah ketika menjalankan amal baik di waktu yang baik. Waktu yang baik Allah hadirkan umpama malam nisfu Sya'ban yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullah ila jami'i khalqih. Allah menampakkan rahmat dan kedermawanannya secara gebiar. Di mana? Lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih, maka Allah mengampuni seluruh makhluknya. Illa, ada pengecualian kata Nabi. Pertama, limusyrikin, bagi orang yang menyekutukan Allah. Orang yang musyrik di malam nisfu Sya'ban, dia tidak mendapatkan ampunan Allah secara khusus. Sebelum malam nisfu Sya'ban yang pernah terkait dengan kemusyrikan, ayo kembali kepada jalan Allah dengan tajdidus syahadah bagi dia yang beriman tapi dia menyekutukan Allah. Dia Islam tapi dia menyembah dukun. Dia Islam tapi dia kejawen. Dia Islam tapi masih menuhankan roh gaib. Ya kan? Ini termasuk golongan musyrik. Maka apabila tiba malam nisfu Sya'ban, baru dia taubat. Dia tidak mendapatkan taubat secara khusus. Artinya Allah jadikan malam spesial dan Allah jadikan juga malam-malam yang sifatnya umum. Malam yang spesial itu ketika minta maaf, minta ampun lawan Allah, langsung diterima oleh Allah, mayubali, tanpa peduli dosanya bagaimana. Tapi kalau di malam umum, Allah lihat dulu 3 syarat taubat
yang ia penuhi. Apabila 3 syarat taubat ini tidak terpenuhi, Allah belum lagi menerima taubatnya. Sudah kita bahas masalah syarat taubat yang 3 ini. Yang pertama, dia menyesali dengan penyesalan sesungguh-sungguhnya. 2, berjanji tidak mengulangi lagi. 3, bertaubat dengan sungguh-sungguh, diantaranya dengan istighfar dan sholat taubat. 3 macam ini apabila terpenuhi di waktu umum, Allah terima taubatnya. Tapi kalau di waktu khusus seperti malam nisfu Syaban yang Nabi yang menjanjikan, Allah tidak peduli dosa hamba itu bagaimana banyaknya akan diampuni di malam itu, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah orang yang bermusuh-musuhan. Yang bermusuh-musuhan sebelum tiba malam nisfu Syaban, ayo maaf-maafan. Jangan ada dendam di dalam hati. Dendam hanya membuat pian sakit hati. Buang semua kegalauan yang ada di dalam hati yang terkait kepada makhluknya, yaitu makhluk Allah. Kalau umpama secara hitung-hitungan nih, inya ustadz yang salah, bukan ulun yang salah, bukan gitu. Ini kalau bahasa hitung-hitungan. Padahal yang namanya minta maaf itu, ya kan, andai saja ada orang yang sedang bertikai dari dua belah pihak, salah satu pihak yang memulai untuk minta maaf, padahal yang salah seumpama yang B, yang kada salah yang A. Cuman yang B kada mau mengakui masalahnya, mengakui salahnya, yang A ini pun kada mau minta maaf sebelum B benar-benar mengakui salahnya. Tapi karena berhubung malam nisfu Syaban, si A yang datang, ya kan? Padahal yang salah si B nih. Harusnya secara etikanya yang salah yang harus datang kepada yang ia lakukan kesalahan kepadanya. Yang bersalah datang kepada yang ia zolimi, kepada yang ia lakukan kesalahan padanya, yang itu sebenarnya yang harus datang. Tapi ternyata yang kada bersalah yang berucap berdahulu minta maaf. Apa susahnya untuk mengatakan kata maaf dalam setiap perjumpaan, dalam setiap perpisahan? Tidak lain, orang yang berat mengatakan kata maaf adalah menggambarkan hatinya yang sombong. Hatinya yang sombong. Selesai bertamu, minta relalah, selesai. Apa susahnya? Minta maaflah, apa susahnya? Ya. Bagi orang yang hatinya ada sifat pemaaf. Tapi bagi orang yang tidak memiliki sifat pemaaf, susah. Walaupun dimintai gitu. Ya kan, disuruh gitu, jawabannya sombong, nyuruh-nyuruh sarah kuai, kau nak minta maaf, aku juga urusannya, ujarnya nih. Nah, ini ngalai sudah manusia seperti ini. Ya Allah. Jadi usahakan di malam nisfu Syaban bermaaf-maafan. Artinya jangan ada lagi permusuhan. Di malam itu pula disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ujar Sidin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka dirikanlah ibadah di malam harinya. Ibadah apa yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita? Baca Yasin 3 kali dengan niat yang berbeda. Salat sunat tasbih, baca tasbih Nabi Yunus 2375 kali, ya kan? Di situ memperbanyak doa. Yang hendak naik haji, doa naik haji. Yang hendak sugih dalam keadaan taat, minta sugih dalam keadaan taat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan nanti di akhirnya, ujar Nabi, fa innallaha ta'ala yanzilu li ghurubis syams. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu menurunkan daripada rahmat dan kedermawanannya secara luas, gebiar kemakbulan dalam doa. Allah bertawar, ala min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni, kecuali 2 golongan tadi. Ala min mustarzikin fa'arzukahu. Siapa yang hendak minta rizki, aku berikan rizki. Ala min mubtala fa'u'afiyahu. Siapa yang hendak minta hindarkan bala musibah, aku hindarkan. Ala kadza, ala kadza, ala kadza hatta yatlu'al fajar. Apalagi yang pian minta, ujar Allah nih bertawar lawan hambanya. Apalagi yang diminta seperti yang disebutkan di atas tadi. Ayo apalagi yang seperti demikian itu, ujar Allah, minta lawan aku minta. Masya Allah, Allah yang bertawar. Hatta yatlu'al fajar, sampai terbitnya matahari di nisfu Sya'ban. Batas waktu spesial selesai, tutup. Kembali lagi ke waktu umum. Allah. Setelah itu lagi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, wasumu yaumaha, disunnahkan kita puasa di siang harinya nisfu Sya'ban. Bagi orang yang masih punya qadhaan, utamakan qadhaannya. Jadi berniat puasa di 15 Sya'ban dengan niat qadhaan. Umpama sahajaku puasa Ramadan tahun lalu qadhaan karena Allah Ta'ala. Puasanya yang pian lakukan adalah puasa wajib, tapi bertepatan pada 15 Sya'ban, pian juga berbetulan mendapatkan pahala puasa nisfu Sya'ban. Karena puasa qadhaannya di hari nisfu Sya'ban. Kenapa jadi qadhaan diutamakan? Karena ulama berpendapat orang yang masih punya tanggungan puasa qadhaan, dia melaksanakan puasa sunnahnya itu hukumnya makruh. Harus tuntaskan qadhaan. Sama tuh sembahyang sunnah, ya kan? Masih ada tanggungan sembahyang wajib, yaitu qadhaannya belum dibayar, maka utamakan sembahyang qadhaan. Itu ittifaq daripada ulama yang ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena qadhaan tidak bisa dibayar dengan istighfar. Qadhaan dibayar dengan qadhaan. Biar minta ampun menangis, ya kah? Atas keluputan sembahyang di masa lampau, puasa di masa lalu, ya kah? Dengan istighfar habis-habisan, Allah tidak akan mengampuni sebelum dia mengqadhanya. Dituntut kita untuk mengqadhanya. Kalau kadakawa mengqadha sampai meninggal,
maka Imam Syafi'i tetap kasih solusi dengan bayar fidyah, hitungan baras Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah ya kan, beliau pakai hilah. Nah ini beda cara. Jadi Imam Syafi'i dengan bayar fidyah baras, Imam Abu Hanifah dengan cara hilah, pakai emas. Ini solusi terakhir yang Allah berikan kepada orang yang sudah wafatnya kada kawa lagi beramal. Yang kawa beramal siapa? Yang tertinggal. Nah yang tertinggal ini boleh membayarkan dengan fidyah, atau anaknya mau mengqadhakan sembahyang abahnya, atau anaknya mau mengqadhakan puasa kuitannya yang meninggal itu. Ujar si anak, duit banyak aja nah. Baik kita ujurahkan tuh kita bari bubuhan pondok pesantren untuk mengqadhakan. Bolehlah Ustadz, boleh. Diujurahkan, cuman hitung-hitung juga mau ujrah, minta kodokan puasa 1.000 kamplok 5.000. Ini kepupurunan lah. Kepupurunan. Emang kada diukur dengan nominalnya bang, tapi dilihat juga usaha orang malah ku akan puasa qadaan kuitan. Seorang itu lapahkah, nyaman kah? Ya kah? Oh makanya ujrah itu sesuai dengan uyuhnya. Ats-tsawabu ala qadri ta'ab. Nah itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sudah isyraq. Jadi di malam nisfu Sya'ban isilah dengan amal kebaikan. Bahkan ulama mensunnahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal ibadah. Ibaratkan rumah itu lawangnya berbuka barataan di malam nisfu tuh, ya kan? Ibaratkan rumah tuh dibuka barataan lawangnya. Nah kayak itulah Allah membukakan pintu langit seluas-luasnya. Segala pintu langit di dalam kitab Nuzhatul Majalis disebutkan pintu langit pertama sampai langit ketujuh itu berbuka. Teriak malaikat yang berada di langit pertama sampai langit ketujuh itu memanggil kepada orang yang beriman untuk apa? Untuk memenuhi kebaikan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Ya Rabb, mudahan Allah memberikan taufik kepada kita barataan. Jadi ringkasnya kesimpulannya pertemuan kita subuh ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menandai waktu yang terbaik adalah di saat kamu merasa ketergantungan kepada Allah dan di saat kamu dikembalikan kepadanya dengan rasa hina tunduk di hadapan Allah. Dikembalikan itu apa maksudnya? Yang tadi dipaksa, yang tadinya dia lupa lalu dipaksa oleh Allah untuk supaya ingat kepada Allah. Tidakkah kita tahu dan tidakkah kita menyadari bahwa setiap kenikmatan itu ujiannya paling berat adalah di mana kita dibuat terpesona dan terlena di dalam itu kenikmatan, lalu lupa dengan yang memberi nikmat. Asa aku yang sugi, asa aku yang alim, asa aku yang peibadah, asa aku yang pembungasnya, asa ini, asa nih, ya kah? Mun ada rasa-rasa seperti ini, apapun yang dilakukan, bahkan kebaikan sekalipun rusak dapatnya. Kebaikan sekalipun mun diiringi dengan rasa aku ini, rusak semua kebaikan itu. Maka apabila kebaikan dari diiringi dengan rasa hina, bergantung kepada Allah, bahwa seorang kada mempunyai apa-apa, nah di saat itulah waktu yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan hambanya mendapatkannya. Mudah-mudahan kita ditundukkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan cahaya keimanan yang kuat, keislaman yang kuat, ihsan yang baik di dalam jiwa kita, hingga kita dapat menjalankan kehambaan ini dengan sebenar-benar jalan yang
diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Kiranya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oh Bapak, Ibu-ibu jamaah sholat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita dengan panjang lebar menjelaskan tentang rasa ya. Rasa inilah yang perlu kita lebur agar ibadah kita tidak hancur gitu. Nah, untuk itu juga guru tadi menjelaskan masalah malam nisfu Sya'ban, malam peribadatan. Oleh karena itu bagi jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin lebih jelas lagi menanyakan, dipersilakan bertanya kepada guru kita. Adakah yang bertakun? Pak Abdul tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Begini guru, ketika kita atau ulun umpamanya dalam kondisi sempit atau bala, macam-macam lah, mungkin garing, mungkin karena rezeki sempit atau apalah yang sifatnya tidak sesuai keinginan, rasa ketergantungan kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Nah, begitu ulun dalam keadaan lapang, diberikan Allah nikmat yang luas, sehat dan lain-lain, itu rasanya ketergantungan kepada Allah itu sangat longgar sekali. Nah, yang ingin ulun tanyakan nih, nengki apa amalan ulun supaya tetap baik itu dalam keadaan sempit ataupun lapang, tetap terjaga rasa fakir ketergantungan Allah itu tetap dalam kondisi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat Allah jadikan nikmat dan juga musibah, sebenarnya semuanya itu tujuannya baik. Sebenarnya hakikatnya tujuannya baik. Nikmat Allah jadikan supaya hamba itu bisa tambah mengagungkan kepada yang memberi nikmat. Ketika musibah diberikan, tidak lain tujuan Allah supaya hamba itu kembali kepada jalannya. Lalu ketika kita dihadapkan dengan situasi yang kadangkala nikmatnya terpenuhi dan kadangkala juga permasalahannya ada juga hadir di dalam kehidupan kita, maka jawabannya adalah kembalikan kepada hakikat diri. Semalam sudah kita bahas, ialah apalah hakikat diri, bahwasanya kita itu adalah tidak punya apa-apa. Sehat itu adalah pinjaman, sifatnya mendatang. Kaya itu pinjaman, sifatnya mendatang. Jabatan itu pinjaman, sifatnya juga mendatang. Bisa Allah tarik kapanpun Allah mau. Nah, itu kita pandang pada diri kita bahwasanya semua apapun yang rasa kita miliki itu padahal bukan milik kita. Semuanya pinjaman. Nah, apabila kita bisa menundukkan hati kita seperti itu terus, maka apapun yang namanya nikmat bergelimangan harta, nikmat bergelimangan punya anak buah banyak, habis itu punya kantor banyak, punya jabatan tinggi, itu kan secara bahasa dunia nikmat. Secara bahasa akhirat bisa menjadi bala, bisa menjadi nikmat. Kalau dia kondisikan kepada kondisi yang baik, maka dia akan menjadi nikmat. Apabila dia kondisikan kepada kondisi yang tidak baik, maka dia akan menjadi nikmah. Itu bala. Akhirnya kembalikan kepada hakikat diri. Disitulah akan ketemu nanti tajallinya Allah yang maha besar di dalam jiwa kita. Ketika kita berhadapan dengan bos yang kita takuti saja, itu kan akan melihat diri kita tuh kecil ketika kita memandang itu bos. Umpama saja nih logika lah, ada bos yang paling pian kutani, ketika berhadapan rasanya kecil benar di hadapan bos tuh. Kenapa? Karena pian sudah
hawas, bahasa Banjar itu apa hawas lah bahasa Indonesianya, jelas. Nah, sudah jelas bahwasanya memandang bos itu ada dalam pandangan pian. Begitu juga kalau di dalam hati kita selalu memandang bahwasanya keberadaan Allah yang Maha Agung itu ada pada diri kita, sehingga kita yang merasa besar akan terus merasa kecil sekecil-kecilnya, dan tidak akan bisa mengakui bahwasanya apapun yang tadi kita rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Itu tidak akan bisa kita rasa apabila kita dihadapkan terus hati kita kepada Allah. Berusahalah untuk berpindah daripada idbar itu membelakangi Allah. Asalnya tadi kita membelakangi Allah, kita kita putar haluan kita menghadap kepada Allah. Hadapkan semua apapun kepada Allah. Insya Allah kita akan didudukkan di dalam situasi waktu yang terbaik. Kira-kira terjawablah Pak. Kalaupun kurang bisa ditanya lagi. Karena tadi kurang jelas pertanyaannya, jadi mungkin kalau ada terjawab bisa ditanya ulang. Kira-kira terjawab Pak. Terima kasih Guru. Dengan jawaban Guru tadi kita bisa menyikapi hidup ya. Bagaimana tadi Guru menjelaskan bala dan nikmat adalah semuanya baik ya. Kalau kita berilmu untuk menyikapinya. Kemudian satu orang bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita akan ketemu ini waktu yang terbaik, yaitu nisfu Sya'ban. Di malam hari kita akan melaksanakan berbagai ibadah. Nah, siang hari kita puasa. Nah, ulun tanyakan ini tentang puasanya. Puasanya ini ada yang berpendapat bahwa kalau sehari itu makruh harus digandeng dengan hari lain, jadi bisa 2 hari atau 3 hari. Dan ini kebetulan kan Jumat. Jumat. Nah itu aja. Jadi nya ada juga nang kawas sehari aja gitu. Tapi itu makruh aja. Nah, itu. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbetulan tahun ini insya Allah mungkin ada bergeser lagi lah. Insya Allah mungkin ada bergeser lagi sesuai dengan hisab, sesuai dengan kalender yang sudah dicantumkan di sana. Nisfu Sya'ban itu pada hari Jumat, berarti malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Nah, karena Jumat itu nisfu Sya'ban, kita disunnahkan puasa. Nah, berhubung di hari Jumat itu nisfu Sya'ban, maka puasanya harus digandeng baik di hari Kamis sebelumnya atau setelahnya. Jadi digandeng itu supaya jangan menunggalkan puasa di hari Jumat. Karena menunggalkan puasa di hari Jumat itu hukumnya makruh. Karena disebut hari raya umat muslim dalam setiap minggu. Nah, begitulah. Jadi mun hendak puasa nisfu Sya'ban, ingat akan bukan nisfu Sya'bannya lah, tapi karena berbetulan hari Jumatnya. Nah, itu aja. Kalau nisfu Sya'bannya kada ada masalah, mau digandeng atau kadanya kada masalah. Cuman berbetulan nisfu Sya'ban itu hari Jumat. Nah, itu. Jadi otomatis supaya jangan makruh puasa nisfu Sya'bannya di hari Jumat itu digandeng dengan puasa Kamis atau setelahnya. Nah, dipilih yang mana pian kawa, Kamis kah atau setelahnya kah. Nah, itu supaya jangan mendapat kemakruhan. Ada solusinya. Puasa di hari Jumat tapi tidak digandeng, dia tidak mendapat kemakruhan. Niatkan qadhaan. Kalau qadhaan walaupun hari Jumat kada makruh karena termasuk puasa wajib. Qadhaan, nazar, kafarat itu puasa wajib tuh. Nah, itu mau hari Jumat boleh. Ya. Amunnya kada hendak digandeng. Ya, mau Ustaz ya Kamis itu begawi, mana Jumat begawi, masalan nih lah. Nya ada aja kan orang hitung masalah puasanya hitung. Ala kulihal lah, asal mau juga puasa alhamdulillah nih lah.
Kena ada pulang bocak bang, alisnya aja yang ada nih gini untung sudah ujak. Jadi ya solusinya ada saja insyaallah, yang penting dengan ilmu tadi. Nah, gitu. Kalau sunnah saja digandeng, kalau qadhaan tidak perlu digandeng. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal minta ridho. Terima kasih guru atas jawaban-jawabannya, dan waktu sudah habis. Dipersilakan guru untuk membaca doa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم